Di dalam kota sejarah Malang, tepatnya di SMA Tugu, terdapat sebuah kisah misteri yang mengguncang para siswa dan staf sekolah. Semua dimulai pada suatu pagi yang hening, ketika seorang petugas kebersihan memasuki gedung sekolah untuk membersihkan lorong-lorong yang sepi. Namun, yang ia temukan di lantai koridor tidaklah biasa. Sebuah bercak darah segar yang terlihat mengalir seperti sebuah jejak ke dalam kegelapan. Kabar tentang temuan tersebut menyebar dengan cepat di antara siswa dan guru-guru, menyebabkan kepanikan dan kebingungan di sekolah. Para staf segera memanggil polisi, dan polisi mulai menyelidiki kasus ini sebagai kejahatan yang serius. Namun, keanehan segera muncul saat para petugas tidak bisa menemukan sumber darah atau korban yang terluka. Seorang siswa kelas 12, Maya, menjadi narasumber pertama dalam misteri ini. Menurutnya, malam sebelumnya dia tinggal di sekolah untuk mempersiapkan presentasi besar. Dia meninggalkan gedung sekolah sekitar pukul 9 malam, dan saat itu tidak ada tanda-tanda kejadian apapun. Namun, ketika dia kembali ke sekolah pagi itu, dia terkejut dengan temuan tersebut. Sebagai saksi kedua, seorang guru bahasa Indonesia, Pak Budi, mengklaim bahwa dia tinggal di sekolah hingga larut malam untuk menyelesaikan penilaian tugas siswanya. Namun, dia tidak melihat atau mendengar apapun yang mencurigakan sepanjang malam itu. Baginya, bercak darah itu adalah misteri yang membingungkan. Investigasi semakin rumit ketika para petugas tidak dapat menemukan jejak apapun dari orang yang mungkin telah meninggalkan bercak darah itu. Tidak ada kamera pengawas di koridor tersebut, dan pintu-pintu utama sekolah tetap terkunci sepanjang malam. Tanpa bukti yang jelas, kasus ini menjadi semakin rumit dan membingungkan. Namun, cerita baru muncul dari seorang siswa kelas 10, Dika, yang mengklaim bahwa dia terjaga di tengah malam oleh suara aneh di koridor sekolah. Ketika dia pergi untuk memeriksanya, dia melihat bayangan hitam yang mencurigakan melintas dengan cepat, tetapi tidak ada darah yang terlihat pada saat itu. Apakah ini sebuah petunjuk atau hanya imajinasi dari seorang remaja yang ketakutan? Pak Surya, penjaga sekolah yang setia, memberikan kisahnya sendiri kepada polisi. Dia mengklaim bahwa dia telah melakukan putaran rutinnya sepanjang malam itu, tetapi tidak melihat atau mendengar apapun yang mencurigakan. Baginya, bercak darah itu mungkin telah muncul setelah dia selesai dengan putarannya, atau mungkin terjadi di tempat yang tidak dia periksa dengan cermat. Seiring berjalannya waktu, para siswa dan staf sekolah mulai merasa tidak nyaman di SMA Tugu. Beberapa bahkan memilih untuk tidak datang ke sekolah sementara, takut akan misteri yang menggantung di udara. Para orang tua pun khawatir dan meminta penjelasan yang lebih jelas dari pihak sekolah dan kepolisian. Meskipun penyelidikan terus berlanjut, tanpa bukti yang jelas atau saksi yang dapat diandalkan, kasus ini mengalami kemacetan. Spekulasi dan desas-desus mulai berkembang di antara siswa dan komunitas sekolah secara umum. Ada yang percaya bahwa ini adalah tanda-tanda adanya makhluk halus, sementara yang lain mencurigai ulah dari seseorang yang mungkin memiliki motif yang tidak jelas. Beberapa minggu kemudian, ketika kasus ini hampir dilupakan, terungkaplah kebenaran yang mengejutkan. Seorang siswa kelas 11, Rendra, secara sukarela mengaku kepada pihak sekolah bahwa dia yang bertanggung jawab atas bercak darah misterius tersebut. Dia mengklaim bahwa itu adalah kecelakaan saat dia sedang melakukan percobaan ilmiah yang melibatkan darah palsu untuk sebuah proyek sekolah yang dia kerjakan sendiri di laboratorium kimia.
Pengakuan Rendra mengakhiri spekulasi dan mengembalikan ketenangan ke SMA Tugu. Namun, insiden ini meninggalkan pelajaran berharga bagi semua orang yang terlibat. Ini adalah pengingat bahwa terkadang, apa yang tampak seperti misteri yang menakutkan bisa memiliki penjelasan sederhana di baliknya. Tetapi, juga menjadi catatan penting akan pentingnya komunikasi dan transparansi dalam menghadapi kejadian yang tidak biasa, bahkan dalam lingkungan sekolah sekalipun.